Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abuya Podcast kanteen seputar wacana-wacana yang berkembang. Tentunya kali ini Abuya Podcast sangat berbeda karena Abuya mendatangin kediaman Buya Dr. Ahmad Mashkur LCMTHI yang sengaja Abuya mendatangin beliau untuk kanteen seputar wacana yang luar biasa santer baru-baru ini berkaitan dengan pernyataan Kemenak dengan kebisingan suara azan hingga diatur. Kita tahu semua bahwa Kemenak mengatur dengan tujuan bagaimana keharmonisan hidup di masyarakat yang plural, sehingga diaturlah suara hingga tidak merasakan bising dan bahkan tidak merasa terganggu dengan adanya suara-suara azan. Abuya mendatangin Buya Dr. Ahmad Mashkur untuk kemudian kanteen seputar wacana tersebut. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya sempat memberikan pernyataan sikap berkaitan dengan suara azan dan kebisingan suara sehingga diatur pula oleh Menteri Agama dan diberikan juga pedoman-pedoman tentang penggunaan pengeras suara. Menurut Buya, sehingga Buya memberikan pernyataan di channel Catatan Sang Kiai, menurut Buya sendiri bagaimana Buya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama begini, kembali ke hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinun nasihat. Islam itu nasihat. Artinya setiap ada sesuatu yang diduga keluar dari syariat Islam atau diduga tidak sejalan dengan ajaran Islam atau diduga tidak berada di rel-rel yang telah disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mesti kita memberi nasihat. Itu intinya. Kemudian walaupun demikian tentu saja kita hanya sebatas menanggapi. Kenapa? Karena asumtu atau diam itu kan berarti setuju. Jadi kalau setuju terhadap sesuatu yang tidak Islami, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, berarti kita menyetujui hal tersebut. Ketika kita setuju dengan kejahatan, pasti kita jahat. Dan diam itu salah satu tanda setuju. Maka oleh karena itu kita tidak boleh diam malah dalam sesuatu yang menimbulkan multitafsir atau beberapa dugaan-dugaan yang tidak baik. Artinya sikap Buya di Catatan Sang Kiai menandakan bahwa Buya sendiri terhadap pernyataan Menteri Agama itu tidak setuju begitu Buya? Tidak setuju, tidak sejalan. Sebatas atau sesuai dengan apa yang saya ketahui dalam hal tersebut. Iya. Menurut Buya sendiri bagaimana pernyataan terhadap mengganggunya orang lain begitu? Artinya semacam ada anggapan bahwa kerasnya suara azan ini membuat bising. Menurut Buya sendiri bagaimana pernyataan tersebut? Bagaimana? Begini, kalau tentang gangguan, ini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak iman. 3 kali Nabi menyampaikan. Ketika ditanya, siapa yang tidak beriman wahai Rasulullah? Qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang selalu mengganggu tetangga.
itu secara umum dengan gangguan-gangguan yang hal-hal yang berupa kezaliman, bahwa iqa'i zulmatahu, kezalimannya. Jadi ada orang mengganggu setiap saat, mengganggu orang dengan tetangganya tidak merasa aman, diganggu, dicuri, dirampok, atau itu namanya yang tidak iman. Jadi jangan serta-merta semua harus tidak boleh mengganggu, bukan. Ada memang hal-hal yang mesti membuat seseorang terganggu ketika orang itu tidak berada dalam ajaran atau yang disampaikan oleh yang mengganggu itu. Umpama ketika ada seseorang sedang tidur, kemudian ada orang setel sound system dengan nyaring, itu mengganggu namanya. Iya. Tapi kalau suara kerasnya azan, nah beda. Kalau umpama ada orang tidur, kemudian waktu tidur tersebut adalah waktu untuk beribadah atau waktu untuk kumpul silaturahim atau apa, kemudian diberi peringatan baik dengan pengumuman atau dengan apa saja, itu tidak dimasukkan, tidak dimakan gangguan, apalagi azan yang memang disyariatkan untuk memberitahu. Ya, kalau orang diberitahu merasa terganggu, ya bukan salah azannya, salah yang merasa terganggu karena tidak suka dengan pemberitahuan itu. Iya, Buya sempat menyampaikan di channel Catatan Sang Kiai bahwa azan ini memang dibuat untuk mengganggu begitu. Bagaimana itu, Buya? Inti itu substansi dari azan memang untuk mengganggu orang agar tidak terlena dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Semacam dalam keadaan tidur begitu. Umpama waktu sholat harus diganggu untuk sholat. Atau orang sedang sibuk dengan urusan duniawi atau sedang sibuk dengan jabatan-jabatannya, maka harus diberi peringatan. Ketika diberi peringatan dengan azan, waktu sholat harus terganggu. Memang harus diganggu. Iya Buya. Bagaimana korelasinya antara cara Bilal waktu dulu azan, Bilal sehingga naik tempat yang tinggi agar tujuannya suaranya didengar oleh masyarakat banyak pada waktu itu, dan korelasinya dengan sekarang masjid-masjid yang bertujuan meninggikan meninggikan speaker agar supaya terdengar, dan sekarang diperlakukan pembatasan. Bagaimana korelasinya itu, Bu, ya, dengan zaman dulu? Begini, dalam Islam itu kan ada dua. Ada mantuk, konteks, ada mafhum, konteks. Jadi mantuknya Bilal dulu naik ke tempat yang tinggi, me'dzan, tempat azan namanya. Itu teks, artinya ya teksnya seperti itu, naik. Sehingga kalau sekarang naik juga mengikuti teks artinya. Kemudian ada konteks. Konteksnya apa Bilal naik di tempat tinggi? Yaitu fungsinya untuk menyampaikan lebih jauh suara azan itu agar didengar lebih jauh. Nah sekarang konteks dari itu, kalau mau mengikuti konteksnya, maka tinggikanlah speakernya. Artinya diusahakan sekeras-kerasnya begitu. Sekeras-kerasnya. Sehingga yang dituju oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan adzan Bilal naik itu adalah untuk memperdengarkan seluas-luasnya tercapai sekarang dengan meninggikan atau menyaringkan suara sound systemnya. Iya. Itu substansi dari adzan, konteksnya. Sehingga apabila itu ditekan atau tidak dibolehkan, maka berarti sama dengan menurunkan Bilal dari tempat adzan supaya adzan di bawah. Gitu. Iya. Sama artinya seperti itu. Bagaimana menurut Buya sendiri ketika misalkan ada anggapan dan bahkan dianggap suara azan ini bising dan mengganggu. Bagaimana menurut Buya itu? Itu sama. Ketika
kita mau menekan suara adzan agar, atau ada seseorang menekan suara adzan agar dikecilkan sedikit atau maksimal 100 apa itu katanya, Iya. itu berarti menurunkan paksa Sayyidina Bilal dari tempat adzannya. Harus, artinya substansinya seperti itu. Artinya juga yang menekan Rasulullah agar tidak menyuruh Bilal naik ke tempat adzan, sama itu. Iya. Menurut Buya sendiri ini orang yang merasa terganggu, misalkan ada azan yang dianggap bising dan keras dan banyak masyarakat tersebut merasa terganggu begitu. Ini tanggapan Buya berkaitan masyarakat yang merasa terganggu bagaimana? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lil muadzin ala mada sautihi wa yashhadu lahu kullu rabbin wa yabisin. Jadi sesaat adzan dikumandangkan, itu semua akan menjadi saksi kebaikan. Batu, terus bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, semuanya menjadi saksi kebaikan. Nah, apabila ada orang terganggu dengan suara adzan, berarti lebih buruk dari batu itu. Lebih buruk dari WC, dari semua jadi saksi kebaikan. Iya. Ketika adzan dikumandangkan, yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin, semua sampai di pintu langit saja dibuka. Jadi kalau ada orang terganggu berarti lebih buruk dari itu semua. Iya. Artinya lebih berharga batu, lebih berharga apa, rumput, lebih berharga semua, karena itu menjadi saksi terhadap kebaikan adzan itu. Artinya ketidaksejalanannya Buya dengan pernyataan Menteri Agama, Buya sendiri sangat setuju apabila suara adzan sekeras-kerasnya, setinggi-tingginya, begitu Buya? Untuk adzan iya. Jadi memang adzan disyariatkan untuk pemberitahuan yang luas, seluas-luasnya dan senyaring-nyaringnya. Sehingga pada saat itu oleh Rasulullah kan disuruh nutup telinga, orang yang adzan nutup telinga supaya suaranya tidak terdengar pada dirinya, nyaringnya kemudian nyaring kemana-mana itu. Jadi antara cara untuk menyaringkan suara. Dan yang kedua, oleh Rasulullah diperintah agar naik di tempat adzan itu supaya didengar seluas-luasnya. Iya Buya. Ketika itu mau dikecilkan sekarang, artinya dibatasi, maka berarti harus memaksa Rasulullah untuk tidak menyuruh Bilal naik ke tempat adzan itu. Iya. Artinya itu secara hakikatnya seperti itu. Dan Iya. itu semua kalau lebih dalamnya ya ketika menekan Bilal harus turun dari tempat adzannya, berarti ya harus menekan Islam, harus disempitkan. Iya. Jadi artinya pada dasarnya ya benci terhadap Islam, terhadap syiar-syiar Islam. Syiar itu kan harus dikumandangkan kemana-mana. Iya, seluas-luasnya kan begitu. Iya. Kalau di garis atau dibatasi kan berarti membatasi syiar. Ketika membatasi syiar berarti membatasi Islam. Iya. Sempat sebentar dulu minta tambahan waktunya Buya. Sempat juga diibaratkan dengan gonggongan anjing. Bagaimana menurut Buya sendiri itu? Nah, itu pengibaratan yang tidak baik itu. Iya. Artinya mengibaratkan itu kan ada 4. Arkanut tasbih itu 4. 1, musyabbih, orang yang mengibaratkan. Kemudian musyabbah bi, sesuatu yang dijadikan ibarat. Kemudian wajhus syabah, sisi kesamaannya itu. Nah, apabila wajhus syabah, sisi kesamaannya adzan, kalimat adzan disamakan dengan suara anjing, ya itu sudah yang sangat tidak baik itu. Iya. Kan musyabbihnya yang mengatakan Pak Menteri, kemudian musyabbah yang diserupakan adalah kalimat adzan. Musyabbah bi, suara anjing. Wajhus syabah, sisi kesamaannya suara anjing dan kalimat Allah. Iya. Nah, itu yang sudah sangat tidak baik.
Kalau seandainya saya umpama menyerupakan sesuatu, Anda kok seperti singa, itu masih sangat baik. Jadi saya musyabbih, singa musyabbah, atau singa musyabbah bi, orang yang diomongin saya musyabbah, kemudian wajhu syabah, sisi kesamaannya itu dalam keganasannya atau dalam kehebatannya seperti singa. Itu kan baik masih. Iya. Atau orang diserupakan seperti bulan purnama atau apa. Jadi dalam menyamakan atau menyerupakan sesuatu itu kita harus hati-hati. Iya. Seperti yang itu, wajhu syabah, sisi kesamaannya, suara anjing dan kalimat Allah dan la ilaha illallah disamakan, itu kan sudah sangat tidak baik itu. Artinya perbandingan yang tidak layak. Perbandingan tidak layak, sama sekali tidak layak. Iya ya Buya. Terima kasih Buya berkenannya dekan di Abuya Podcast, yaitu berkaitan dengan wacana-wacana yang berkembang tentang kebisingan suara adzan yang sempat menjadi pernyataan Kementerian Agama, yaitu Yakut Khalil. Terima kasih pemirsa Abuya Podcast. Abuya Podcast tentunya akan kembali dengan wacana-wacana terbaru, wacana-wacana yang hangat dan yang wacana yang menjadi viral, untuk kemudian wacana tersebut menjadi lurus dan tidak dimiringkan, agar supaya ada kejelasan sejelas-jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.